Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tidak lupa selalu di awal kajian-kajian kita berdoa kepada Allah Ta'ala dengan seluruh nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mentahqiq tauhid, membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran kesyirikan, bid'ah dan maksiat, yang dengannya Allah Ta'ala akan masukkan diri-diri kita ke dalam surganya tanpa hisab dan tanpa adab. Kita lanjutkan kajian kita membahas Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, yang insyaAllah pada kesempatan kali ini kita telah memasuki bab yang ke-11 dari 67 bab yang disusun oleh beliau dalam kitabnya Kitab Tauhid. Bab yang diberikan judul oleh beliau, Babun la yuthbahu lillahi bimakanin yuzbahu fi li ghairillah. Bab tidak bolehnya menyembelih untuk Allah di tempat menyembelih untuk selain Allah. Bab tidak bolehnya menyembelih untuk Allah yang dia niatkan dalam rangka beribadah kepada Allah, akan tetapi pelakunya menyembelih sembelihan dia di tempat yang di situ disembelih untuk selain Allah Ta'ala. Adapun poin-poin pembahasan yang insyaAllah kita akan jelaskan pada bab ini ada 5 poin. Yang pertama adalah hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah hubungan bab ini dengan Kitab Tauhid. Poin yang ketiga adalah penjelasan judul bab. Poin yang keempat adalah hikmah dari pengharaman perbuatan tersebut, menyembelih untuk Allah di tempat menyembelih untuk selain Allah. Kemudian poin yang kelima adalah penjelasan dalil. Baik, kita langsung masuk pada poin yang pertama, yaitu hubungan bab ini dengan bab sebelumnya, yang insyaAllah anda ambil dari kitab Qaulul Mufid dan juga Qaulul Sadid. Dikatakan oleh pensara bahwasanya apa yang dilakukan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi ini, setelah beliau menjelaskan tentang hukum menyembelih untuk selain Allah, yang hukumnya adalah merupakan kesyirikan yang akbar. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan tentang hukum menyembelih untuk Allah di tempat menyembelih untuk selain Allah. Maka susunan bab yang dilakukan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi ini menunjukkan akan kecerdikan beliau, kecerdasan beliau, dan ini adalah merupakan penyusunan yang sangat bagus. Ya, min ahsani ma yakun. Fa fi hadzal bab, pada bab sebelumnya yang mana Syekh Muhammad At-Tamimi menjelaskan tentang hukum menyembelih untuk selain Allah. Jadi menjelaskan perbuatan hukum menyembelih untuk selain Allah Ta'ala, yang ini adalah merupakan kesyirikan yang besar. Kemudian setelah itu pada bab yang ke-11 ini beliau menjelaskan hukum menyembelih untuk Allah, tapi di tempat menyembelih untuk selain Allah. Seperti misalnya seseorang yang ingin berkurban Idul Adha, dia menyembelih untuk Allah dalam rangka beribadah kepada Allah, tapi dia menyembelihnya fi makanin yuzbahu fihi lil asnam. Ya, dia menyembelihnya di tempat yang di situ disembelih untuk selain Allah Ta'ala. Mungkin yang biasa dilakukan oleh orang-orang tatkala mereka sedekah laut atau sedekah bumi, ya mereka memiliki suatu lokasi yang biasa mereka gunakan lokasi tersebut untuk upacara-upacara adat mereka.
sedekah bumi mereka, sedekah laut, ya, mereka mengkhususkan tempat. Kemudian ada seseorang yang dia ingin menyembelih untuk Allah, berkurban untuk Allah, tapi dia menyembelihnya di tempat tersebut. Maka perbuatan yang seperti ini fala yajuzu, tidaklah boleh. Ya, tidaklah boleh kita menyembelih di tempat tersebut. Kenapa? Li'annahu muwafiqatun lil musyrikina fi dhahiril hal. Karena perbuatan tersebut menyerupai orang-orang musyrikin secara zahir. Dan dikhawatirkan nanti syaitan memberikan waswas kepada kita, ya, kita meyakini bahwasanya menyembelih di tempat tersebut lebih afdal dibandingkan tempat yang lainnya. Dan ini adalah merupakan suatu perkara yang sangat membahayakan, yang bisa mengantarkan seseorang untuk mengagungkan tempat tersebut, dan dikhawatirkan, ya, mereka terjerumus ke dalam kesyirikan yang akbar. Jadi pada bab ini, bab yang ke-11, Syekh Muhammad At-Tamimi ingin menjelaskan di antara wasilah, di antara sebab, ya, seseorang dia melakukan kesyirikan yang akbar terkait dengan menyembelih yang ditujukan kepada selain Allah, di antaranya adalah seseorang menyembelih untuk Allah namun di tempat menyembelih untuk selain Allah. Jadi bab ini penyempurna dari bab sebelumnya yang menjelaskan tentang wasilah, perantara yang menyebabkan seseorang, ya, melakukan sembelihan, menyembelih untuk selain Allah Ta'ala, yang tentunya ini adalah hukumnya kufur akbar atau syirik akbar. Ini hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Baik, sekarang hubungan bab ini dengan bab yang sebelumnya. Itu poin yang pertama. Baik, sekarang kita masuk pada poin yang kedua, yaitu hubungan bab ini dengan kitab tauhid yang ana ambil dari kitab I'anatul Mustafid. Ya, di dalam kitab I'anatul Mustafid yang ditulis oleh Syekh Shalal Fauzan, beliau mengatakan munasabatu hadzal bab li kitab tauhid. Hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Dalam artian, mengapa pembahasan ini? Pembahasan menyembelih untuk Allah di tempat menyembelih untuk selain Allah kok dibahas oleh Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitabnya, yaitu Kitab Tauhid. Apa sih hubungannya dengan tauhid? Maka beliau menjelaskan, li'anna dzabha fi hadzal makan wa in kana lillahi ta'ala fa innahu wasilatun ila syirki. Karena menyembelih untuk Allah di tempat tersebut, di tempat menyembelih untuk selain Allah, ya, adalah merupakan wasilah kepada kesyirikan yang besar. Begitu pula, ya, perbuatan tersebut, ya, akan mengakibatkan ta'zim, pengagungan terhadap tempat tersebut, dan di dalamnya ada unsur musyabahatun lil musyrikin, menyerupai orang-orang musyrikin. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan diri kita kepada kesyirikan, perbuatan-perbuatan yang mengantarkan kita kepada unsur menyerupai orang-orang musyrikin. Misal, beliau sallallahu alaihi wasallam melarang untuk sholat menghadap kuburan atau sholat di kuburan. Wa in kana al-musalli la yusalli illa lillah. Walaupun mungkin orang yang sholat di tempat tersebut tidaklah dia sholat kecuali memang ikhlas karena Allah, atau seseorang yang dia berdoa kepada Allah Ta'ala, akan tetapi, ya, dia berdoanya di samping kuburan orang saleh, walaupun dia berdoanya kepada Allah bukan kepada orang saleh tersebut, ya, maka perbuatan yang seperti ini tidaklah boleh. Kenapa? Li'annahu wasilatun ila syirki, karena perbuatan tersebut adalah merupakan wasilah menuju kesyirikan. Yang insyaallah nanti ada pembahasan tersendiri tentang hukum, ya, beribadah kepada Allah di samping kuburan orang saleh. Ya, babu minat taklid fi man abadallaha inda qabri rajulin salih fa kaifa idza abadahu. Jadi peringatan yang keras bagi orang yang dia beribadah kepada Allah inda qabri rajulin salih, ya, di sisi kuburan laki-laki yang salih. Ini dari syariat mendapatkan peringatan yang keras. Fa kaifa idza abadahu. Lalu bagaimana jika dia beribadahnya kepada sang penghuni kuburan tersebut? Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, melarang kita untuk sholat
untuk salat inda ghurubis syamsi, tatkala terbenamnya matahari. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk salat tatkala terbenamnya matahari, tatkala terbitnya matahari? Karena pada waktu-waktu tersebut adalah waktu-waktu yang digunakan oleh orang-orang musyrikin atau sebagian dari orang-orang musyrikin untuk sujud kepada matahari. Oleh karena itulah kita dilarang. Kenapa? Karena di dalamnya ada unsur menyerupai perbuatan mereka. Jadi segala tempat, segala waktu yang digunakan oleh orang-orang musyrikin, ya, untuk mereka beribadah di dalamnya, mereka jadikan tempat tersebut, mereka jadikan waktu tersebut untuk peribadatan mereka, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, fa innana, maka sesungguhnya kita dilarang an nusyarikahum fihi, berserikat kepada mereka di dalam hal tersebut. Tidak boleh kita ini beribadah pada tempat dan waktu yang digunakan oleh orang-orang musyrikin. Dan kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjauhi perbuatan tersebut. Baik, ini hubungan bab dengan kitab tauhid. Kita masuk pada poin yang selanjutnya, itu penjelasan judul bab. Perkataan muallif, babun la yuzbahu. Lam di sini, la di sini bisa kita inginkan adalah la an-nahiyah. Kalau an-nahiyah berarti huruf haknya kita doma, la yuzbahu. Wa yaslu, tapi boleh juga kita anggap la di sini adalah la an-nahiyah, la pelarangan. Jadi anak ulangi sekali lagi, ya mungkin ada kesalahan di dalam pengucapan. Jadi perkataan mu'alif, babun la yuzbahu, di doma haknya. Kalau haknya ini kita doma, berarti kita menginginkan la di sini adalah la nafiyah, la an-nafiyah, la yang menunjukkan peniadaan. Kalau kita doma haknya. Tapi boleh pula, ya, kita menganggap la di sini adalah la an-nahiyah, yang menunjukkan larangan. Nahiyah larangan. Kalau kita menginginkan la di sini adalah la yang la larangan, ya maka kita baca la yuzbah, disukun haknya. Jadi boleh ya kita membacanya la yuzbahu di doma haknya, berarti kita menginginkan la di sini adalah la nafiyah. La nafiyah ini maknanya adalah la yang menunjukkan peniadaan. Boleh pula kita membacanya dengan la yuzbah, disukun haknya. Kalau kita baca la yuzbah, berarti kita menginginkan la di sini bermakna la an-nahiyah, la yang menunjukkan larangan. Kemudian dikatakan di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan atau Syekh Al-Utsaimin dalam kitabnya At-Tamhid, wa hatta law akhadnaha ala anha nafiyah, walaupun misalnya kita menginginkan la di sini adalah la an-nafiyah, sehingga kita baca la yuzbahu, kita doma haknya, ya, fa nafyu huna, tapi penafian di sini maknahu an-nahyu, maknanya adalah larangan. Jadi biasa di dalam bahasa Arab fan nafyu ya'ti bi makna nahi, peniadaan itu terkadang bisa bermakna larangan. Bahkan idza jaa an-nahyu bi sighatin nafyi kana abla, bahkan apabila ada suatu larangan tapi konteks kalimatnya dengan bentuk penafian. Jadi apabila ada suatu nahyu, suatu larangan, tapi konteks kalimatnya ini bentuknya adalah nafyu, peniadaan, kana abla, maka larangan tersebut ya maknanya lebih dalam lagi, lebih ditekankan lagi. Misal, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk bersusah payah mengadakan suatu perjalanan kecuali ketiga tempat, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa, Rasulullah menggunakan la-nya di situ adalah la an-nafi, la yang menunjukkan peniadaan.
Tapi yang diinginkan oleh beliau adalah an-nahyu, larangan. Tapi beliau menggunakan la nafi. Beliau bersabda la tashuddur rihal illa ila salasati masjid. Ya masajid, la tashuddu ar-rihal, la tashuddu. La di sini la nafyun. Tapi maknanya adalah nahyu. Untuk apa fungsinya? Memberikan penekanan yang lebih. Bahwasanya perbuatan tersebut benar-benar dilarang. Baik, perkataan mu'alif lillahi. Babun la yuzbahu lillahi. Bab tidak bolehnya menyembelih atau bab larangannya menyembelih. Jadi kalau kita ingin mengatakan la di sini memaksudkan la adalah la nafyu, berarti tidak boleh. Bab tidak bolehnya menyembelih untuk Allah. Atau kalau kita menginginkan la di sini adalah la an-nahyu, larangan, berarti tidak larangan menyembelih untuk Allah. Ya, larangan menyembelih untuk Allah. La yuzba lillahi di sini, lillahi lam di sini maknanya adalah ya lil istiqam. Ya, tidak boleh menyembelih untuk Allah. Untuk Allah. Jadi orang ini melakukannya, dia menyembelih ya sembelihan tersebut, dia lakukan ikhlas, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan tetapi bimakan yuzbahu fi li ghairillah. Akan tetapi dia menyembelihnya di tempat yang di situ disembelih untuk selain Allah. Ya, larangan atau tidak bolehnya menyembelih lillahi untuk Allah. Jadi benar-benar dia ikhlas beribadahnya kepada Allah. Tapi apa? Kenapa dilarang? Kan dia ikhlas, kan dia menyembelihnya untuk Allah karena bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah. Di tempat yang di situ menyembelih untuk selain Allah. Ada sedikit faedah di sini. Syekh Muhammad At-Tamimi ya, tatkala beliau mengatakan bimakanin, beliau menggunakan huruf jar alba, bukan fi. Ya. Kenapa beliau memilih huruf jar alba di sini bukan fi makanin? Kenapa tapi beliau mendatangkan huruf ba? Ya, dikarenakan alba huna laha maknan zaid an kalimatin fi. Ya, karena huruf ba di sini memiliki makna yang lebih daripada huruf jar fi. Karena kalau pakai huruf fi, ya fi makanin yuzbah, fi makanin, fi ini maknanya adalah dzarfiyah. Dzarfiyah. Maka larangan di sini berarti terbatas pada tempat itu saja. Misal, ini misal saja. Misal di pantai selatan ya, ada suatu tempat yang dikhususkan untuk menyembelih untuk Nyi Roro Kidul. Tempatnya misalnya ini hanya sekedar misal 5x5 kotak ya, 5x5 dipagar 5x5 ya. Nah, kalau seandainya di sini menggunakan fi makan yuzbahu fihi li ghairillah, larangan menyembelih untuk Allah fi makanin, maka larangan tersebut hanya terbatas pada tempat tersebut saja ya. Bisa sudah dipagar tuh. Jadi larangan itu kalau kita masuk di tempat tersebut yang 5x5, 5 meter kali 5, kemudian kita menyembelih untuk Allah di tempat tersebut, itu dilarang. Tapi berarti kalau seandainya di luar tempat itu, 1 meternya mungkin, 2 meternya, itu berarti nggak dilarang. Kan nggak di dalam. Ya, itu kalau di sini fi-nya dengan menggunakan huruf jar fi. Tapi di sini mu'allif menggunakan huruf jar bi, yang ini memiliki makna yang lebih dibandingkan huruf jar fi. Ya, jadi di sini mu'allif menggunakan huruf jar alba di makanin. Kenapa? Karena huruf jar alba ini memiliki makna yang lebih dibandingkan dengan huruf jar fi yang menunjukkan dzarfiyah. Maknanya apa? Larangan tersebut ya menyembelih untuk selain Allah di tempat itu dan juga di tempat yang sekitarnya. Jadi bi ini memiliki makna lebih yang dekat dengan tempat tersebut. Walaupun kita tidak menyembelih di lokasi pas ya di dalam yang 5x5 itu, tapi kita menyembelihnya mungkin 10 meter dari situ
ini tetap nggak boleh. Nah, ini yang dipahami oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, sehingga beliau menggunakan huruf jar apa? Bi, bukan fi. Karena kalau huruf jar alba atau bi ini memiliki makna yang lebih dibandingkan dengan huruf jar fi yang menunjukkan makna akan dzarfiyah, tempat itu saja. Tapi kalau bi berarti juga termasuk tempat yang dia dekat dengan tempat tersebut. Baik, ini penjelasan judul bab yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin dan juga Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya I'anatul Mustafid dan kitab Tamhid yang ditulis oleh Syekh Al-Utsaimin. Jadi kita masuk pada poin yang keempat, hikmah dari pengharaman perbuatan tersebut. Wal hikmatu min tahrimi adz-dzabhi lillah bima kana yuzbahu fihi li ghairillah. Hikmah haramnya menyembelih untuk Allah di tempat menyembelih untuk selain Allah, di antaranya yang pertama adamu musyabahatil musyrikin, agar tidak ada unsur bertasabuh dengan orang-orang musyrikin. Kenapa kita dilarang untuk melakukan perbuatan tersebut, menyembelih untuk Allah di tempat menyembelih untuk selain Allah? Karena perbuatan tersebut, tatkala kita melakukan hal tersebut, ini ada unsur tasyabuh dengan orang-orang musyrikin. Misalnya kita sama-sama datang ke pantai selatan ya, kita datang bertepatan dengan hari tasyrik ya, ingin menyembelih seekor kambing nyate-nyate di pantai selatan. Ada juga orang bersama dengan itu ya, dia membawa seekor kambing tapi dia menyembelih untuk Nyi Roro Kidul di tempat yang sama dengan bentuk yang sama. Ya tentunya tatkala kita menyembelih dan mereka menyembelih kan bentuknya sama aja, tidak ada bedanya. Maka dari situlah ada unsur tasyabuh dengan orang-orang musyrikin. Tasyabuh di dalam perbuatan tatkala itu dan tasyabuh di dalam tempat. Dan kita dilarang. Dan sudah kita jelaskan ya, segala tempat, segala waktu yang digunakan oleh orang-orang musyrikin untuk melakukan peribadatan mereka, maka Allah dan Rasulnya melarang kita untuk melakukan peribadahan pada tempat tersebut dan waktu tersebut. Dan Rasulullah SAW bersabda ya dalam sebuah hadis yang ma'ruf yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Kemudian yang kedua adalah hikmah yang kedua, ada muta'zimi hadzal makan wa ihya'i man darasa fihi minasyirki. Ya, agar tidak ada unsur pengagungan terhadap tempat tersebut dan kita tidak menghidupkan ya kesyirikan yang sebenarnya sudah terhapus dari tempat tersebut, menghidupkan kesyirikan, atau mungkin masih ada kesyirikan di tempat tersebut tapi kita melakukan suatu perbuatan di tempat-tempat yang di situ dilakukan kesyirikan, maka hakikatnya kita telah menghidupkan kesyirikan. Apalagi mungkin sebelumnya di situ terjadi di tempat tersebut digunakan untuk melakukan kesyirikan, kemudian hilang. Kemudian kita ya menyembelih untuk Allah di tempat tersebut, maka hakikatnya dikhawatirkan kita akan menghidupkan kembali tempat-tempat kesyirikan yang sudah terhapus. Ini di antara hikmah larangan dari menyembelih untuk Allah di tempat menyembelih untuk selain Allah, agar tidak mengagungkan tempat tersebut, agar kita tidak menghidupkan ya tempat-tempat kesyirikan, baik tempat-tempat kesyirikan yang memang sudah tidak difungsikan lagi, ataupun tempat-tempat kesyirikan yang masih difungsikan. Misal ya kita rihlah ke candi-candi yang di situ digunakan untuk beribadah kepada selain Allah. Kalau kita rihlah ke candi-candi, ke tempat-tempat yang memang di situ ya dijadikan peribadatan kepada selain Allah, maka tidak boleh, hukumnya haram. Berarti hakikatnya kita telah menghidupkan tempat-tempat kesyirikan tatkala kita beli tiket. Ya, buat apa uang tiket tersebut? Untuk memelihara tempat-tempat tersebut. Berarti kita apa? Membantu untuk melestarikan kesyirikan. Ya, maka tidak boleh bagi kita untuk mengadakan rihlah ke tempat-tempat kesyirikan, ke candi-candi ataupun yang semisalnya. Kemudian yang keempat, adamu taqwiyatil musyrikin ala fi'lihim idza ra'u man yaf'alu mithlahu, agar kita tidak membenarkan
menguatkan orang-orang musyrikin atas apa yang mereka lakukan jika mereka melihat orang melakukan apa yang mereka lakukan. Ya. Apa maksudnya? Maksudnya seandainya kita datang ke sebuah tempat dalam rangka menyembelih untuk Allah, tapi ternyata tempat tersebut adalah tempat yang digunakan untuk menyembelih untuk selain Allah. Kita datang ke sana. Ada juga orang yang datang ke sana, tapi dia menyembelih untuk selain Allah. Sama-sama kita menyembelih. Dia lihat kita, ya, kan dia nggak tahu niat kita apa, sehingga dia akan merasa, oh ternyata saya ada temennya. Ya saya ada temennya nih. Berarti dia seakan-akan kita pun membenarkan apa yang dia lakukan. Karena bentuk menyembelih kita dengan dia sama bentuknya. Yang beda di mana? Di niatnya. Tatkala kita menyembelih untuk Allah di tempat tersebut, ya, kita haram terjerumus ke dalam kesyirikan yang asghar. Dan orang yang ada di samping kita yang dia pun menyembelih tapi untuk selain Allah, ya dia syirkun akbar, melakukan kesyirikan yang akbar. Dan dia kan nggak tahu niat kita apa. Tatkala dia lihat kita melakukan hal tersebut di sampingnya, di tempat dia menyembelih untuk selain Allah, maka dikhawatirkan hal tersebut akan menguatkan apa yang mereka lakukan. Oh, ternyata orang-orang yang berjenggot dan cadaran pun melakukan apa yang saya lakukan. Padahal itu kan orang yang masya Allah keislamannya. Oh, berarti perbuatan saya boleh dong. Ini dikhawatirkan. Ya, tatkala kita rela ke candi-candi misalnya, ya, dengan jenggot kita, dengan cadar, dikhawatirkan nanti orang-orang awam melihat, oh perbuatan tersebut berarti apa yang saya lakukan juga boleh. Oleh karena itulah sebaiknya, ya bukan sebaiknya, ya seharusnya kita tidak melakukan hal tersebut. Kemudian yang keempat, sadul abwabi al-mu'addiyah ila syirki, untuk menutup pintu-pintu yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Jadi hikmah dari pengharaman perbuatan tersebut ini ada 4. Yang pertama, agar kita tidak bertasabuh dengan mereka. Yang kedua, agar kita tidak mengagungkan tempat-tempat mereka dan menghidupkan tempat-tempat kesyirikan. Kemudian yang ketiga, agar kita tidak dianggap, ya, membenarkan dan mengkokohkan apa yang mereka lakukan. Dan yang keempat adalah agar kita menutup pintu-pintu yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Tapi kita langsung masuk pada poin yang terakhir, yaitu penjelasan dalil. Di sini Syekh Muhammad At-Tamimi membawakan 2 dalil. Yang pertama dari surat At-Taubah, yaitu ayat 108, yang mana Allah Ta'ala berfirman, la takum fihi abadan, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an takuma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. La takum fihi abadan, janganlah kamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegakkan salat fihi, di dalamnya, selama-lamanya. Domir ghaiba fihi, la takum fihi yaudu ila masjid ad-dirar. Ini kembali kepada masjid ad-dirar. Itu sebuah masjid yang didirikan oleh orang-orang munafik, yang tujuannya adalah untuk memecah belah kaum muslimin. Sebagaimana ayat sebelumnya dalam ayat 107, yang mana Allah Ta'ala berfirman, walladzina takhadhu masjidan dirar, walladzina takhadhu masjidan dirar wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu. Dan orang-orang, yaitu orang-orang munafik, yang mereka menjadikan masjid dirar, ya, masjid yang membahayakan, yang di dalamnya berisi makar, wa kufran, kekufuran, yang mereka bangun adalah wa tafriqan bainal mu'minin, untuk memecahkan barisan kaum mukminin, wa irsadan liman haraballahu wa rasulahu, dan untuk menunggu orang yang akan memerangi Allah dan Rasulnya. Asbabul nuzul dari ayat yang mulia ini, bahwasanya ada seseorang yang bernama Abu Amir Al-Fasik. Abu Amir Al-Fasik, karena dulu dia, dahulu Abu Amr Al-Fasik ini qad qara'a al-kutubu as-sabiqah fil jahiliyah. Jadi pada masa jahiliyah, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
diutus menjadi seorang nabi dan rasul, ini membaca kitab-kitab yang terdahulu. Wa ta'abbada hatta sara yuqalu lahu Abu Amir al-Rahib, dan dia beribadah dengan apa yang dia baca tersebut dari kitab-kitab terdahulu. Ya, dia ahlul ibadah. Ya, sehingga dia dijuluki Abu Amir ar-Rahib. Abu Amir sang rahib, ahli ibadah. Dan manusia yu'adzimuhu an-nasu, manusia sangat mengagungkan Abu Amir ini. Karena kok dari fisik penampilannya luar biasa, orang saleh, abid, ahli dalam ibadah. Ya. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, hasadahu, maka Abu Amir ini hasad, dengki, iri, wa kafara bihi, dan mengingkari kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa abghada ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, dan membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan apa? Hasad, dengki. Ini penyakit yang sangat berbahaya ini. Hasad dan dengki. Karena kedengkian yang ada pada dirinya, akhirnya dia menolak kebenaran dan membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menamakan Abu Amir ini, yang dijuluki oleh manusia Abu Amir ar-Rahib, diganti bi Abi Amir al-Fasik. Abu Amir al-Fasik. Ya, kenapa Rasulullah menjuluki dia al-Fasik? Li'anna kharaja an ta'atillah wa kufrin bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu kharaja an ta'atillah wa kafara bi Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Karena dia telah keluar dari ketaatan kepada Allah dan mengingkari kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma dhahaba hadzal kafir ila Syam. Ya, kemudian orang kafir ini, itu Abu Amir al-Fasik, ya pergi ke Syam. Kemudian dia membangkitkan perselisihan orang-orang Nasara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Amir al-Fasik ini menulis surat tatkala dia berada di Syam, menulis surat ila jama'ati minal munafikin fil Madinah. Ya, menulis surat pada sekelompok orang-orang munafik di Madinah. Apa isi suratnya? Anibnu lana makanan min ajli an najtama'a fihi wa natasyawaru. Bangunkan untuk kami sebuah tempat untuk kita berkumpul di dalamnya, untuk kita bermusyawarah, memecah belah kaum muslimin. Jadi mereka menginginkan membangun suatu tempat. Ya, orang-orang musyrik, orang-orang munafik ini diminta oleh Abu Amir al-Fasik membangun sebuah tempat, ya, untuk membuat tipu daya makar, memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermusyawarah, ya, untuk menipu daya, berbuat makar kepada kaum muslimin. Wa kanu lam yajra'u ala ayabnu ala annahu mujma'. Tapi orang-orang munafik ini dia enggak berani untuk membangun, ya, tempat untuk berkumpul, enggak berani. Ya, oleh karena itulah akhirnya mereka punya ide tempat kumpul tersebut mereka bangun, ya, dengan bentuk sebuah masjid. Biar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencurigai apa yang mereka lakukan. Akhirnya pun mereka berkata, banainahu min ajli dha'if wal marid wal laila al-mutira aw laila asyata. Ya, kami membangun masjid ini tujuannya untuk orang yang lemah, untuk orang yang sakit, kalau pada saat malam yang hujan atau malam yang dingin. Dan mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sholat di masjid Dirar tersebut. Ya, yang tujuan mereka adalah untuk menutupi tipu daya mereka, untuk menutupi tujuan asli dari apa yang mereka niatkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjanjikan kepada mereka untuk sholat di tempat tersebut. Wa qalu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, inna ala safarin ila ghuswati Tabuk. Ya, sesungguhnya kami, ya, berada di dalam perjalanan menuju peperangan Tabuk. Insyaallah idza raja'na nusalli fihi. Insyaallah jika kami kembali kami akan sholat di dalamnya. Falamma raja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam min Tabuk wa lam yabqa ala usulihi ila al-Madinah illa lailah aw lailatani. Dan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali dari Tabuk,
dan tidak ada tinggal satu hari atau 2 hari lagi sampai ke kota Madinah, atahu al-wahyu minas sama, maka datanglah wahyu dari atas langit, yang mana Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la takum fihi abadan, ya janganlah kamu sholat selama-lamanya di tempat tersebut. Ya, wa munasabatul hadzal bab wa munasabatul ayah lil bab zahiratun, maka hubungan bab ini dengan ayat yang disampaikan, hubungan ayat ini dengan bab yang kita bahas ini zahiratun, itu sangat jelas. Yaitu di dalam ayat yang mulia ini Allah Ta'ala melarang Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk sholat di Masjid Dirar. Dan kita ketahui bahwasanya sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sholatnya orang-orang mukminin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya khalisatun lillahi ta'ala duna ma siwahu. Sholat mereka tentunya ikhlas karena Allah, bukan untuk selain Allah. Wa ma'ahada, walaupun demikian itu, faqad nuhu 'anis salati fihi ma'annahu mukhlisuna laysa indahum niyatul al-idrar wal tafriq wal irsal, lakin nahahum 'anis salati fihi li ajli hadhihi al-musyarakah wal musyabahah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang mereka untuk sholat di tempat tersebut, padahal mereka ikhlas. Tidak ada pada diri mereka niatan untuk memecah belah, memberikan kemudaratan kepada kaum muslimin, membuat tipu daya, tapi mereka dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sholat di dalamnya. Kenapa? Li ajli hadhil musyarakah, karena di dalamnya ada unsur musyarakah, musyabahah, ya, menyerupai orang-orang munafikin yang mereka menginginkan membuat tipu daya di tempat tersebut. Ya, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang sholat di tempat tersebut. Walaupun mungkin orang-orang musyrik, orang-orang munafik pada saat itu ikut sholat, Rasulullah misalnya jadi imam, di belakangnya ada orang mukminin, ada orang-orang munafik, tapi beda niatnya, ya. Orang-orang munafik ikhlas karena Allah, orang-orang munafik jelas tidak ikhlas, dan dia ada tujuan untuk membangun tempat tersebut. Oleh karena itulah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bentuk yang seperti ini, sholat di Masjid Dirar, yang Rasulullah dan para sahabat dilarang walaupun ikhlas, ini mawjudatun fi man dhaba lillahi bima kan yuzbahu fihi li ghairillah. Ini berarti ada pula sama bentuknya dengan orang yang menyembelih untuk Allah di tempat menyembelih untuk selain Allah. Fa innahu wa in kana mukhlishan, walaupun orang yang menyembelih itu ikhlas karena Allah Ta'ala. Nah, ini munasabatul ayat lil bab, hubungan bab ini dengan ayat. Baik. Mungkin timbul suatu pertanyaan, ya. Wa huwa, yaitu annahu jaa al-idhnu 'ani sahaba bis salati fil kanisah, bahwasanya telah datang izin, ya, bolehnya bagi para sahabat untuk salat di kanisah, di gereja. Wa qala Umar radhiyallahu anhu fi kanisah Baitul Muqaddas, ya. Umar bin Khattab tatkala menaklukkan Baitul Maqdis, ya, beliau sholat di gereja, ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, dan juga minas sahabah radhiyallahu anhum ajma'in pun sholat di gereja-gereja sebagian dari negeri-negeri yang mereka taklukkan. Fa sholatum fil kanisa lillah, ya, bukankah sholat mereka tatkala sholat kepada Allah itu ikhlas? Alaysat musyabahah lis-sholati fi Masjid Dirar, bukankah berarti sama, ya, dengan sholat di Masjid Dirar, atau seperti orang yang menyembelih untuk Allah di tempat menyembelih untuk selain Allah? Kenapa kok menyembelih di tempat menyembelih untuk selain Allah tidak boleh? Mengapa sholat di Masjid Dirar juga tidak boleh, tapi kok sholat di gereja kok boleh?
Apa ilahnya ini? Al-jawab, maka jawabnya anna hadza al-irad laysa biwajhin. Ya, dzalika li anna nahyu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min shalat fi masjidil durar wa lidhabi lillahi bimakan yudhafi li ghairillah ya innama huwa li anna suratu al-ibadah wahidah. Karena seseorang yang sholat di masjid dirar antara kaum muslimin, orang-orang yang beriman dan orang-orang munafik, atau orang yang dia menyembelih untuk Allah di tempat menyembelih untuk selain Allah, dengan orang yang menyembelih untuk selain Allah di tempat menyembelih untuk selain Allah, secara bentuk ibadah yang mereka lakukan wahid, sama. Ya. Bentuk seorang muwahhid tatkala menyembelih untuk Allah di tempat menyembelih untuk selain Allah itu sama dengan orang musyrikin yang menyembelih untuk selain Allah. Begitu pula dengan orang yang sholat, kaum mukminin yang sholat di masjid dirar dengan orang-orang munafik yang sholat di masjid dirar, bentuknya sama, sehingga iltabasa, sehingga akan menimbulkan suatu kerancuan. Beda dengan sholat di kanisa, di gereja. Ya, ibadahnya kita, sholatnya kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah dengan ibadahnya orang-orang Nasara beda, sehingga orang bisa membedakan, oh ini orang muslimin yang sedang sholat, oh ini ada orang Nasara, jelas. Kenapa beda? Beda bentuknya. Ya, oleh karena itulah ya di dalamnya tidak ada unsur tasyabbuh, tidak ada unsur tasyabbuh. Baik. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, la masjidun ussisa 'ala taqwa. La masjidun, dan masjid yang dia dibangun di atas takwa itu Masjid Quba, min awwali yaumin ahakku antakuma fihi, lebih berhak engkau sholat di dalamnya. Ya, kenapa? Disolahi niyati ahlihi, karena baiknya niat penduduknya yang memang mendirikan Masjid Quba tersebut, ya dalam rangka ketakwaan kepada Allah Ta'ala, beribadah kepada Allah. Beda dengan orang-orang munafik yang mendirikan Masjid Dirar. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatoharu, dan di dalamnya, jadi orang-orang Quba itu ada laki-laki, manusia, orang-orang yang mereka yuhibbu, mencintai untuk mensucikan diri mereka. Ya, yasmilu atau yasmulu taharatul qalbi, mencakup di dalamnya membersihkan hati-hati mereka dari kenifakan, rasa hasad dan yang semisalnya, dan juga mensucikan badan mereka dari kotoran-kotoran dan najasa. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Dan ini adalah di sini wallahu yuhibbul mutahhirin, ya fihi isbatul mahabbati lillah taliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Ini menetapkan sifat mahabbah bagi Allah yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Ta'ala. Baik, kita masuk pada dalil yang terakhir, sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud wa isnaduhu ala syartihima, dan sanad yang beliau sampaikan sesuai dengan syarat dari Imam Bukhari dan Muslim, an Sabit ibn Nuhab, dari sahabat Sabit bin Nuhab ya radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, berkata, nadhara rajulun ayanhara ibilan bibuanah. Ya, bahwasanya ada seorang laki-laki yang bernadar untuk menyembeli seekor unta di buana. Nadar yaitu ilzamul mukallaf nafsahu lillahi syai'an ghairu wajib. Itu seseorang mewajibkan pada dirinya suatu ketaatan yang ketaatan tersebut secara asal hukumnya tidak wajib. Ya, insyaallah nanti kita akan jelaskan setelah bab ini ya, bab tentang nadar. Jadi nadar itu ilzamul mukallaf nafsahu lillahi syai'an ghairu wajib. Seorang mukallaf yang mengilzamkan ya suatu ketaatan kepada dirinya lillahi, untuk Allah, yang secara hukum asal ketaatan tersebut tidaklah wajib. Misal seseorang mengatakan, saya kalau lulus ujian selama sebulan saya ingin puasa Senin dan Kamis. Ya, maka ya tatkala dia mengatakan bernazar dengan nazar yang seperti itu, maka puasa Senin Kamis terhukumi wajib bagi dia. Ya, secara hukum asalnya tidaklah wajib. Insyaallah ya nanti kita akan jelaskan secara terperinci insyaallah taala tentang nazar. Apa itu hukum nazar ya.
Di sana ada perbedaan dari para ulama, ya, dan para ulama yang mengatakan an-nazru fil asli makruh, hukum asal dari nazar itu adalah makruh, ya, bahkan ada sebagian ulama yang lebih condong kepada pengharamannya, ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna nadhara la yati bi khairin wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Sesungguhnya nazar itu tidaklah membawa kebaikan, dan sesungguhnya tidaklah nazar itu dilakukan kecuali dari orang-orang yang bakhil. Dalam riwayat yang lain, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tanzuru, janganlah kalian bernazar. Ini adalah khilaf bainal ulama. Jadi untuk bernazar, ayan hara ibilan, untuk menyembelih seekor ibil, yaitu seekor unta, bi Buana. Buana adalah nama tempat antara Mekah dan Madinah. Fasala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu pun bertanya kepada Nabi. Fasa'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, ya, kepada lelaki ini. Ya, Nabi bertanya kepada lelaki ini. Fasa'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada laki-laki ini, hal kana fiha wathanun min awsanil jahiliyati yu'bad, ya, apakah di sana, di tempat tersebut, di Buana tersebut, wathanun, ada berhala, min awsanil jahiliyati yu'bad, dari berhala-berhala jahiliyah yang disembah. Jadi apakah di tempat tersebut ada berhala, dari berhala-berhala yang disembah? Al-wathan ini biasa kita artikan berhala, segala sesuatu yang disembah dari selain Allah, selain dari patung, ya, mungkin seperti pohon, batu, kuburan, ataupun bentuk yang lainnya. Ya, apakah di tempat tersebut ada berhala-berhala, ya, dari berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Qalu, maka para sahabat yang hadir pada saat itu mereka berkata, lah, tidak. Ya, padahal yang bertanya ini, yang melakukan nazar ini satu orang, ya, tapi di sini mereka, ya, para sahabat yang lainnya pun ikut menjawab, lah, tidak. Ya, tsumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, fahal kana fiha 'idun min a'yadihim, apakah di sana ada hari raya dari hari raya mereka, yang mereka berhari raya pada tempat-tempat tersebut, yang rutin mereka lakukan hari raya. Jadi dikatakan Id, nanti kita akan jelaskan Id itu ada dua, ada hari raya, ada Id yang terkait dengan tempat, perayaan yang terkait dengan waktu. Ya, Idul Id yang terkait dengan tempat, ya, seperti yang ada dalam hadis yang mulia ini, ya. Jadi tempat yang selalu rutin dikunjungi. Ada juga Id yang terkait dengan waktu, seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Maka para sahabat pun berkata, qaulullah, tidak. Ya. Di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang dua perkara. Ya, ini yang perhatikan, ini pembahasan yang sangat penting, ya. Jadi fasala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an amrayni. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya tentang dua perkara. Yang pertama dari kesyirikan, dan yang kedua dari wasilah menuju kesyirikan. Dari kesyirikan itu tatkala beliau berkata, hal kana fiha wasanun min awsanil jahiliyati yu'bad, apakah di sana ada berhala dari berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Nah, ini kesyirikan. Yang kedua bertanya tentang wasilah. Wasilah menuju kesyirikan. Hal kana fiha 'idun, ya, min a'yadihim, apakah di sana dilakukan Id, ya, perayaan dari perayaan-perayaan mereka? Maka para sahabat mengatakan, la, tidak. Ya, dan syahid dari hadis yang mulia ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal kana fiha wasan min awsanil jahiliyah yu'bad, dan juga hal kana fiha 'idun min a'yadihim. Maka hal ini menunjukkan, ya, kalau seandainya di sana itu diadakan hari raya dari hari raya orang-orang musyrikin, atau diadakan peribadatan kepada orang-orang musyrikin, Rasulullah akan melarangnya. Maka ditanya terlebih dahulu oleh Rasulullah. Ya, ditanya, menunjukkan kalau seandainya ada hal tersebut berarti nggak boleh.
Karena di tempat tersebut tidak ada, ya mereka mengatakan qaulu la, tidak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, aufi binadrika, tunaikan nadarmu. Kalau seperti itu berarti boleh. Kalau di situ tidak ada berhala yang disembah dari selain Allah, tidak ada perayaan-perayaan yang dilakukan oleh orang musyrikin, maka tunaikan. Maka mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya, berarti jika ada, berarti tidak boleh. Tentunya Rasulullah akan melarang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innahu la wafa'a lin nadrin fi ma'siyatillah. Sesungguhnya tidak boleh menunaikan nazar dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Berarti apabila di situ ada, ya, berhala dari berhala-berhala yang disembah, diadakan hari raya, perayaan di situ, berarti itu termasuk dari bentuk maksiat dan ini dilarang. Oleh karena itu Rasul bersabda, fa innahu la wafa'a lin nadrin fi ma'siyatillah. Tidak boleh menunaikan nazar dalam rangka bermaksiat kepada Allah, wala fi ma la yamliku ibnu Adam, dan tidak boleh menunaikan nazar dalam wala fi ma la yamliku ibnu Adam, dan tidak boleh menunaikan nazar dengan sesuatu yang tidak dimiliki oleh ibnu Adam, oleh manusia yang bernazar tersebut. Ya, saya bernazar kalau saya lulus maka saya ingin menyembelih ayam tetangga. Tidak boleh. Ayam siapa? Ayammu kok. Ya, tidak boleh ditunaikan orang yang dia bernazar dengan sesuatu yang dia tidak miliki. Insyaallah, ya, masalah nazar sekali lagi insyaallah kita akan jelaskan nanti setelah bab ini. Taib munasabat ma yustafadu minal hadis. Faedah hadis yang dapat kita ambil bahwasanya menyembelih adalah ibadah yang tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan larangan yang menyembelih untuk Allah di tempat menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian larangan dari melakukan suatu perbuatan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Kemudian dalam hadis ini pun larangan untuk tidak bertasabuh dengan orang-orang musyrikin. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Apabila ada benarnya maka semata-mata datangnya dari Allah Ta'ala, dan apabila ada salahnya maka semata-mata hal ini datangnya dari diri saya pribadi dan saya bersifat kepada Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.